6. Filsafat moral, etika, akhlak. Ibnu Miskawai. Dari semua pemikiran atau ajaran filsafat Ibnu Miskawai, pemikiran di bidang moral atau etika atau akhlak ialah yang paling terkenal. Pemikiran filsafat moral Ibnu Miskawai telah mengantarkannya sebagai salah seorang filsuf moral termasyhur dalam sejarah Islam. Saking terkenalnya pemikirannya di bidang akhlak, sampai-sampai hampir setiap pembahasan akhlak dalam Islam tidak pernah luput dari filsafatnya sebagai rujukan utama. Lantas, apa yang menyebabkan filsafat moral Ibnu Miskawai menjadi tersohor? Salah satunya ialah keunikan yang terdapat dalam pemikiran moralnya. Ibnu Miskawai berhasil memadukan antara filsafat Yunani dengan agama dalam ramu filsafat moralnya. Pembahasan filsafat moralnya didasarkan pada ajaran Islam, Al-Quran dan Hadits, kemudian ajaran tersebut dikombinasikan dengan pemikiran yang lain sebagai pelengkap, seperti filsafat Yunani kuno dan pemikiran Persia. Dalam ramu pemikirannya ini, ia pertama-tama mengambil dari Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama kebenaran dalam Islam, kemudian mengambil pandangan Yunani dan Persia yang sejalan dengan ajaran Islam. Pertanyaannya, seperti apa dan bagaimana pandangan Ibnu Miskawai tentang moral atau akhlak itu? Sebelum membahas filsafat moral Ibnu Miskawai lebih dalam lagi, penting untuk pertama-tama kita mengetahui definisi akhlak menurut Ibnu Miskawai. Sebab, pandangan Ibnu Miskawai tentang definisi akhlak sangat berpengaruh kepada pemikirannya tentang akhlak secara umum. Pengertian umum tentang akhlak apabila ditinjau dari segi bahasa ialah budi pekerti atau tingkah laku. Pada hakikat, akhlak adalah institusi yang ada di dalam hati sanubari. Akhlak berfungsi untuk membedakan sesuatu yang benar dan salah. Kata akhlak ialah bentuk jamnak plural dari kata huluk. Menurut Ibnu Miskawai, huluk adalah keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan. Dalam hal ini, keadaan jiwa itu dapat merupakan fitrah sejak kecil, dan dapat pula merupakan hasil latihan atau pembiasaan diri. Dari definisi huluk tersebut, Ibnu Miskawai menjelaskan tentang pengertian akhlak sebagaimana terdapat dalam bukunya Tahdzib al-Akhlak. Akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tanpa memerlukan pemikiran. 130 Ibnu Miskawai juga mengungkapkan definisi akhlak dalam bahasa berbeda, yakni suatu sikap mental yang mendorongnya untuk berbuat tanpa pemikiran dan pertimbangan. Berdasarkan pandangan tersebut, Ibnu Miskawai menolak pendapat yang mengatakan bahwa akhlak itu tidak dapat diubah. Sebab, menurutnya, akhlak itu ada dua, yakni akhlak yang bersifat fitrah dan akhlak yang berasal dari hasil latihan. Maka, akhlak pun dapat diubah. Orang yang pada awalnya memiliki akhlak buruk maka ia dapat berubah apabila melakukan latihan-latihan khusus dan, Ibnu Miskawai menganggap bahwa tujuan agama ialah untuk mengarahkan akhlak manusia ke arah akhlak yang utama, baik. Pandangan Ibnu Miskawai tentang akhlak yang bisa diubah tersebut tentu bertolak belakang dengan pandangan para pemikir Yunani. Menurut orang-orang Yunani, akhlak manusia tidak dapat diubah. Sementara itu, Ibnu Miskawai berkeyakinan bahwa akhlak itu dapat diubah. Akhlak yang tercela dapat berubah menjadi akhlak yang terpuji. Bagaimana caranya? Ia menawarkan jalan pendidikan akhlak. Karena itulah, ia sangat terkenal dengan konsep pendidikan akhlaknya. Dalam buku Tahdzib al-Akhlak, Ibnu Miskawai mengusulkan metode perbaikan akhlak melalui 5 cara berikut. A. Mencari teman yang baik. Inilah cara pertama yang diusulkan oleh Ibnu Miskawai untuk mengubah akhlak manusia dari tercela menjadi terpuji. Ibnu Miskawai mengakui bahwa akhlak tercela disebabkan oleh faktor pertemanan. Salah satu contohnya ialah orang yang terlihat dalam tindak kejahatan maka keterlibatannya itu pasti dipengaruhi oleh temannya. Karena itu, dengan meninggalkan teman yang buruk, dan mencari teman yang baik maka akhlak seseorang akan bisa diubah. B. Olah pikir. Cara kedua yang diusulkan Ibnu Miskawai untuk mengubah akhlak tidak terpuji adalah olah pikir. Menurutnya, kegiatan ini perlu dilakukan untuk menyehatkan jiwa. Olah pikir ibarat seperti olahraga bagi tubuh, yang fungsi adalah menyehatkan. Olah pikir dapat menyehatkan jiwa. Bila jiwa sehat, maka akhlak pun akan menjadi baik. Sebab, akhlak tercela termasuk salah satu penyakit jiwa. C. Menjaga kesucian dan kehormatan diri. Cara ketiga ialah dengan menjaga kesucian dan kehormatan diri. Caranya ialah dengan tidak mengikuti dorongan hawa nafsu. D. Menjaga konsistensi antara rencana yang baik dan tindakan. Untuk memperbaiki akhlak, menurut Ibnu Miskawai, seseorang mesti memiliki rencana yang matang. Selanjutnya, rencana tersebut diaplikasikan dalam tindakan yang benar-benar relevan.
Meningkatkan kualitas diri dengan mempelajari kelemahan-kelemahan diri. Agar akhlak semakin baik, menurut Ibnu Miskawayh, seseorang mesti sudi mempelajari kelemahan-kelemahan dirinya. Hal ini dimaksudkan agar ia mampu mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Itulah 5 metode atau cara yang diusulkan Ibnu Miskawayh untuk memperbaiki akhlak yang buruk atau tercela. Pemikiran atau pandangan Ibnu Miskawayh ini sejalan dengan ajaran Islam yang secara eksplisit mengajarkan bahwa agama ini diturunkan untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Pada hakikat, syariat agama bertujuan untuk mengokohkan dan memperbaiki akhlak manusia. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya, beliau bersabda, "Sesungguhnya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Bukhari, Baihaqi, dan Hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tersirat juga menegaskan hal tersebut sebagaimana termaktub dalam firman berikut Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Qs. Al-Baqarah 2:1-2. Selanjutnya, Ibnu Miskawayh menjelaskan tentang konsep kebaikan yang berbeda-beda pada setiap orang. Artinya, antara satu orang dengan yang lain memiliki cara pandang berbeda yang nantinya memengaruhi persoalan baik dan buruk. Menurut Ibnu Miskawayh, kebaikan itu ada dalam objek, namun kebaikan yang dalam objek itu dipandang oleh manusia dengan kacamata yang berbeda-beda, bersifat relatif. Oleh karena itu, perbedaan kacamata, alat dan cara, dalam memandang kebaikan itulah yang menjadikan kebaikan multitafsir. Keberhasilan Ibnu Miskawayh dalam menyusun filsafat moral telah menjadikannya filsuf muslim ternama dengan gelar Bapak Etika Islam. Selain gelar tersebut, ia juga memperoleh gelar yang lain, yaitu guru ketiga, Al-Muallim Al-Salis. Gelar guru pertama disematkan pada Aristoteles, sementara gelar guru kedua diberikan kepada Al-Farabi. Ibnu Miskawayh bergelar guru ketiga mungkin dikarenakan beberapa pemikirannya tentang akhlak terpengaruh oleh Aristoteles. Teori pendidikan Ibnu Miskawayh didasarkan pada teori Aristoteles yang menekankan pada segi intelektual, kejiwaan, dan pendidikan moral. Tentang pendidikan, Ibnu Miskawayh berpandangan bahwa ilmu pengetahuan ialah dasar tumbuh kepribadian yang baik, dan merupakan akar seluruh kebaikan. Karena itu, ilmu pengetahuan akan mengantarkan manusia mencapai tingkat kesempurnaannya. Ibnu Miskawayh juga menaruh perhatian besar terhadap pendidikan akhlak pada anak-anak. Dalam konteks ini, Ibnu Miskawayh berpandangan bahwa kejiwaan anak-anak adalah mata rantai antara jiwa binatang dan jiwa manusia berakal. Perlu diketahui, Ibnu Miskawayh membagi kekuatan jiwa menjadi 3, yakni batiniyah atau syahwiyah, kebinatangan atau nafsu syahwat, sabwiyah, binatang buas, dan natikah yang berpikir tentang hakikat segala sesuatu. Nah, jiwa anak-anak akan berkembang dari tingkat sederhana kepada tingkat yang lebih tinggi, semula tanpa ukuran. Selanjutnya, berkembanglah pada diri anak itu kekuatan perasaan nikmat dan sakit, kemudian timbul pula kekuatan yang lebih kuat, yaitu kekuatan syahwat, yang sering kali disebut dengan nafsu kebinatangan. Setelah itu, jiwa anak-anak akan berkembang pada tingkatan berikutnya, yaitu kekuatan subwiyah atau gadabiyah. Pada akhirnya, perkembangan jiwa anak-anak akan berakhir pada tahap ketiga, yaitu natikah. Pada tahap ini, anak akan memiliki kekuatan untuk berpikir. Salah satu contoh dari jiwa natika ialah munculnya rasa malu pada diri anak. Pada masa inilah, seorang anak akan dapat menilai kebaikan dan keburukan. Dengan perkembangan jiwa tersebut, pantas apabila Ibnu Miskawayh berpandangan bahwa akhlak manusia dapat diubah. Cara mengubahnya, diantaranya ialah dengan mencari teman yang baik. Ibnu Miskawayh menyatakan bahwa waktu yang tepat untuk mencetak akhlak mulia pada anak ialah ketika ia sudah memasuki jiwa natikah. Pada fase ini, berbagai keutamaan dalam pergaulan sesama anak-anak yang harus ditanamkan ialah sebagai berikut. A. Kejujuran. Menanamkan sifat kejujuran pada anak sangat penting agar anak tidak mempunyai kebiasaan berdusta. B. Kesederhanaan. Dengan menanamkan kesederhanaan, niscaya anak tidak akan mempunyai permintaan-permintaan yang berlebihan. C. Kemurahan hati. Seorang anak amat perlu diajari sifat-sifat kemurahan hati agar ia dapat menjadi orang yang baik dan toleran terhadap orang lain. D. Tolong-menolong. Dengan menanamkan jiwa tolong-menolong, anak akan lebih suka mengalahkan diri sendiri untuk mengutamakan kepentingan orang lain yang lebih mendesak.
Ketaatan. Amat penting pula menanamkan sifat-sifat ketaatan sebab, sifat-sifat semacam ini akan melahirkan rasa wajib hormat kepada orang lain, terutama kepada kedua orang tua dan para guru. Dengan menanamkan ketaatan niscaya anak akan memiliki akhlak yang mulia. Sebab, ketaatan yang tertanam kuat di dalam diri anak akan membawa pengaruh positif kepadanya, seperti dapat menahan diri, menjauhkan diri dari kenikmatan-kenikmatan hidup yang buruk, suka mendengarkan nasihat, rajin belajar, dan menghormati ajaran syariat yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pokok pikiran Ibnu Miskawai tentang pendidikan akhlak pada anak. Dengan pemikiran brilian tersebut, nama Ibnu Miskawai pun sejajar dengan para filsuf besar Islam lainnya. Hingga saat ini, pemikiran filsafat moral Ibnu Miskawai selalu menjadi rujukan dan referensi, khususnya dalam dunia pendidikan. Termasuk pemikiran filsafat moral Ibnu Miskawai ialah cinta. Ibnu Miskawai juga mengajarkan tentang cinta dan persahabatan. Menurutnya, cinta itu hanya ada dua, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada manusia. Dari dua jenis cinta ini, Ibnu Miskawai menyatakan bahwa cinta yang paling tinggi ialah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, orang yang memiliki cinta jenis ini sangat jarang. Kebanyakan orang ialah memiliki cinta kepada sesama manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang cinta kepada manusia, Ibnu Miskawai membedakan antara cinta kepada orang tua dan cinta murid kepada gurunya. Dalam pandangannya, cinta murid kepada guru dipandang lebih mulia, dan lebih berperan penting dalam kehidupan seseorang. Sebab, guru ialah bapa rohani bagi muridnya. Gurulah yang mendidik murid-muridnya untuk dapat memiliki keutamaan yang sempurna. Dan, guru pulalah yang mendidik muridnya sehingga memahami dan mengenal cinta.